Kebakaran terjadi sedikitnya di 3 tempat di Jakarta. 4 anak tewas karena tak bisa menyelamatkan diri. Sepuluh orang saksi telah diperiksa polisi buntut pernikahan anak Deddy Mulyadi yang menewaskan 2 warga dan 1 orang polisi. Kasus ini telah diambil alih Polda Jabar. Guru madrasah diniyah diminta uang 25 juta rupiah oleh orang tua siswa yang anaknya ditampar. Sang guru emosi karena kepala dilempar sandal. Selamat sore, saudara. Selain 3 sorotan utama tadi, beragam kabar dari sejumlah daerah di tanah air akan hadir selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Diduga selang regulator gas bocor, warung makan di Cilincing, Jakarta Utara hangus terbakar. Warteg Ibu Rida kebakaran, warteg Ibu Rida kebakaran. Samping pos RW. Kobaran api membesar terlihat dari dalam warung makan di Cilincing, Jakarta Utara. Upaya pemadaman dengan alat seadanya dilakukan sejumlah warga dan petugas PPSU. Mendapat laporan, 12 unit mobil pemadam Jakarta Utara langsung bergerak ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat selang regulator gas bocor saat penjaga warung menyalakan kompor. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemilik sedang memasang regulator gas, namun di situ terjadi kebocoran saat pemasangan. Dan di sebelahnya ada kompor sedang menyala sehingga gas itu menyambar dan akhirnya membakar warung ini ya. Satu warungnya habis, mungkin belakang juga untuk tempat tinggal. Jadi 1 warung. Di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, 4 bangunan hancur akibat ledakan LPG 12 kg. Bahkan sejumlah bangunan rusak parah dan nyaris rata dengan tanah. Menurut warga, ledakan terjadi akibat kebocoran LPG saat menyalakan kompor. 1 orang terluka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara kasus ledakan LPG kini ditangani Polsek Duren Sawit, Polres Metro Jakarta Timur. Tiba ada ledakan gede, makanya sempat kaget juga gitu. Dari subuh memang kata warga sebagian memang udah bau gas. Mungkin kebetulan yang punya kontrakan pagi itu nyalain kompor, jadi langsung ada ledakan atau ledakan gede. Kurang lebih 3-4 bangunan. Terus ada korban nggak, Bang? Korbannya 1. Ibu kebetulan sudah dibawa ke IGD. Ibu. Masih di Jakarta, saudara, kebakaran juga terjadi di Jalan Garuda, Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Api berkobar di tengah permukiman padat penduduk hingga merambat ke area pasar. Warga RW 2 Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat dikejutkan kepulan asap yang muncul dari tengah permukiman. Dibantu warga, petugas yang telah berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Permukiman warga yang berada di gang sempit serta banyaknya material berbahan kayu membuat api kian membesar. Dan inilah pantauan udara yang memperlihatkan asap hitam masih membubung tinggi di permukiman padat penduduk di Jalan Garuda, Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Data sementara setidaknya ada 70 rumah warga yang terbakar. Akibat kebakaran, seorang warga yang terluka karena berupaya memadamkan api langsung dibawa ke puskesmas terdekat.
Alhamdulillah untuk jam 11.30 kita sudah bisa lokalisir, artinya sudah tidak menjalar dan sekarang sudah penuntasan karena area cukup luas, kita perlu beberapa waktu lagi untuk penuntasan. Jadi sekarang masih proses pendinginan. Untuk sementara data info awal dari petugas kami mendata 70 rumah yang terbakar. Untuk data sementara ya, kita belum kita nanti minta informasi ke RT RW-nya setempat. Ada yang terluka mungkin Pak? Dari warga ada yang terluka karena berusaha memadamkan luka ringan terbakar. Kemudian sudah dibawa ke puskesmas. Ada luka-luka bakar ringan. Ya. Masih terkait kebakaran, saudara, 4 anak tewas dalam kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Keempat jenazah diserahkan kepada keluarga usai diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta menyisakan duka. 4 orang anak meninggal dunia dalam insiden ini usai terjebak tak bisa menyelamatkan diri ketika api semakin membesar. Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menyerahkan keempat jenazah kepada keluarga. Polisi mengaku sempat kesulitan mengidentifikasi korban. Namun, keempat korban berhasil diidentifikasi dari pencocokan hasil pemeriksaan gigi korban dengan data antemortem. Sudah ditemukan antara data mortem, ada kecocokan data antemortem dan data postmortem. Dan pada pagi hari ini, hari Senin, kita serahkan kepada keluarga dengan ada 4 korban, yaitu kebanyakan teridentifikasinya dari gigi karena kondisinya luka terbakar hangus, maka sidik jari tidak bisa diidentifikasi, gitu Pak. Karena dan ini anak kecil juga tidak punya data sidik jari. Perwakilan keluarga korban mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan polisi yang sudah membantu. Terima kasih buat semua yang terkait di dalamnya atas atensinya terhadap kami keluarga. Jadi kami berterima kasih banget buat Polri, buat Bapak Wagub, buat Bapak Kelurahan Bukit Duri. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Biarlah Tuhan yang membalaskan kepada mereka apa yang dilakukan yang kami yang terbaiklah buat mereka. Kasih ya Pak ya, doakan biar sampai ke tangannya. Husnul Khotimah. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau langsung lokasi kebakaran di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Rano juga mengunjungi posko pengungsian warga yang terdampak. Wagub Rano berjanji memberikan bantuan santunan, makanan, serta kebutuhan sehari-hari kepada korban kebakaran. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Kita ke sorotan lain, saudara. Tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non-Database Kepegawaian Nasional atau R4 berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, mendesak pemerintah segera mengeluarkan regulasi agar tenaga honorer atau R4 bisa diangkat sebagai P3K. Dengan membentangkan spanduk dan poster, tenaga honorer lintas profesi yang tergabung dari Aliansi Honorer Non-Data BKN atau R4 melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, menuntut pemerintah mengeluarkan regulasi agar honorer non-database BKN yang sudah lulus seleksi segera diangkat sebagai P3K. Mereka juga menuntut regulasi bagi honorer yang gagal CPNS untuk mendapatkan hak afirmasi. Yang sudah mengikuti seleksi administrasi kompetensi P3K untuk diangkat menjadi P3K sesuai amanat Undang-Undang ASN dan Kemenpan RB nomor 347. Kemudian yang kedua, kami meminta kepada Presiden juga untuk mengeluarkan regulasi terhadap teman-teman yang gagal CPNS, TMS, juga disamakan dengan teman-teman yang terdaftar BKN, mereka memperoleh afirmasi. Kemudian pada teman-teman yang tidak ada formasi di daerahnya, dan juga karena imbas dari regulasi pusat yang tidak memihak kepada teman-teman honorer, banyak sekali teman-teman di daerah yang sudah dirumahkan. Tetaplah di Indonesia Update, saudara. Usai jeda kami kembali dengan kabar dari tim SAR gabungan yang masih mencari 2 mahasiswa Institut Koperasi Indonesia atau IKOPIN
yang terseret ombak di pantai Puncak Guha, Kecamatan Caringin, Garut, Jawa Barat. Terima kasih Anda masih di Indonesia Update. Saudara, tim SAR gabungan masih mencari 2 mahasiswa Institut Koperasi Indonesia atau IKOPIN yang terseret ombak di pantai Puncak Guha, Kecamatan Caringin, Garut, Jawa Barat. Inilah video amatir saat 3 mahasiswa IKOPIN dilaporkan terseret arus ketika berenang di pantai Puncak Guha pada Minggu pagi. 1 korban selamat, sementara 2 lainnya masih hilang. Pencarian terus dilakukan dengan menerjunkan tim yang ditunjang alat pendukung yang memadai. Korban ada 2, ya, itu mahasiswa IKOPIN, 1 dari Brebes, ya, Oka Mahbubu, yang kedua Ripan Muhammad Yusuf dari Sumedang. Itu mudah-mudahan hari ini dilakukan pencarian. Ya, diduga bahwa mereka mencari foto, sudut foto lah, intinya di pesisir dan mereka terkena ombak. Kita ke informasi lain yang juga jadi sorotan, saudara. Pasca tragedi pesta rakyat yang menewaskan 3 orang di acara pernikahannya, Wakil Bupati Garut memimpin apel gabungan. Wabub berjanji tidak akan mencari kambing hitam dalam tragedi maut tersebut. Wakil Bupati Garut, Putri Karlina yang menikah dengan anak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin apel pagi di lapangan Setda, Kabupaten Garut. Di hadapan ratusan ASN, Putri kembali mengklarifikasi dan menyangkal bila dirinya membagikan makan gratis. Namun ia berjanji tak akan mencari kambing hitam dalam tragedi maut itu. Ia mengaku akan bertanggung jawab penuh pada korban dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya ke polisi. Terkait apa yang menjadi penyebab dari insiden tersebut adalah bukan fokus saya hari ini. Saya tidak sibuk mencari siapa yang salah. Jauh dari kata saya mencari kambing hitam, tidak ada sama sekali. Insiden maut terjadi di tengah pesta rakyat rangkaian pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Wakil Bupati Garut. Warga saling dorong, berdesak-desakan hingga terinjak-injak di pintu masuk pendopo Garut berebut makanan gratis. Naas, 3 orang meninggal dunia dan puluhan warga jatuh pingsan. Usai kericuhan, Wakil Bupati Garut Putri Karlina menangis dan meminta maaf kepada keluarga yang menjadi korban. Putri membantah dirinya membagikan makanan gratis. Makanan yang dibagikan merupakan porsi makanan yang masih tersedia usai acara hajatan. Ingin masyarakat, kalaupun ada yang mau makan silakan datang, tapi tidak diumumkan. Ada perkataan saya, jangan diumumkan, ini bisa bahaya. Jangan diumumkan, karena menindaklanjuti informasi dari masyarakat, oh makan gratis gitu ya, itu saya tidak pernah mengkonfirmasi itu. Saya tidak pernah mengumumkan, kalau boleh cari di media sosial saya tidak pernah mengumumkan. Tapi kami memfasilitasi kalau ada yang misalnya tanya, Bu katanya ada makan gratis, oh Ibu bohong. Nah saya memfasilitasi itu, tapi tidak mengumumkan sama sekali. Penyelidikan tragedi ini kemudian diambil alih Polda Jawa Barat. Polisi menjelaskan kericuan dipicu penyekatan warga yang akan masuk. Polisi pun akan memeriksa pihak penyelenggara acara. Pengaturan dari EO ini berawal dari jumlahnya itu dibatasi dulu, tapi antara masyarakat yang boleh masuk dengan masyarakat yang berdatangan dari luar itu lebih banyak masyarakat yang datang dari luar mau masuk. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai kematian korban dalam kericuan di pernikahan anak Dedi Mulyadi tidak hanya soal tanggung jawab ganti rugi. Baik penyelenggara maupun pemilik hajatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti ada kelalaian. Nah, tentu ini terkena dengan pasal 359 terkait dengan kelalaian mengakibatkan matinya orang lain. Nah, kelalaian yang disebut dengan di sini matinya orang lain ini kelalaiannya harus siapa? Ada unsur siapa yang
lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bisa juga dua hal, pertama terkait dengan informasi yang menyesatkan, yang mengakibatkan ini juga kelalaian daripada petugas, tidak sanggup. Nah ini bisa langsung dipanggil nanti penyelenggaranya dan juga orang yang memiliki hajatan tersebut. Baik Deddy Mulyadi maupun kedua mempelai mengaku siap diperiksa polisi dalam kasus ini. Ketiganya pun telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar total Rp250 juta per keluarga. Tim Liputan Kompas TV. Jangan kemana-mana dulu, saudara. Usai jeda kami kembali dengan kabar dari seorang guru madrasah diniyah di Kabupaten Demak yang diminta denda oleh salah satu wali murid sebesar Rp25 juta. Pemicunya, sang guru menampar seorang murid yang melempar kepalanya dengan sandal. Kita tiba di paruh akhir Indonesia Update. Saudara, seorang guru madrasah diniyah di Kabupaten Demak diminta denda oleh salah satu wali murid sebesar Rp25 juta. Pemicunya, sang guru menampar seorang murid yang melempar kepalanya dengan sandal. Inilah momen ketika Ahmad Zuhdi, 60 tahun, seorang guru madrasah diniyah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menandatangani surat perjanjian damai. Meski disebut damai, ternyata Zuhdi dimintai denda sebesar Rp25 juta oleh wali murid agar kasus penamparan terhadap sang murid tidak berlanjut ke ranah hukum. Meski tak ada dalam surat perjanjian, Zuhdi bersedia membayar meski hanya mampu sebesar Rp12,5 juta. Uang pun telah diserahkan ke wali murid tersebut. Viralnya kasus ini sempat membuat Ketua DPRD Kabupaten Demak menemui Ahmad Zuhdi dan memberikan bantuan pengganti uang denda yang telah Zuhdi bayarkan. Semakin ramainya kasus ini membuat pihak wali murid yang meminta denda kembali mendatangi Ahmad Zuhdi. Pihak wali murid meminta maaf dan mengembalikan uang Zuhdi yang telah diterima. Namun Zuhdi menolak menerima kembali uang tersebut. Kuasa hukum Zuhdi pun menyebut kedua pihak telah sepenuhnya berdamai. Ya, kalau ibu mana agak sedikit namanya dipiralkan karena orang perempuan takut. Ya takut gimana lah sama orang perempuan. Tapi niatnya kesini ikhlas, minta maaf keluarga Pak Yudi dan beserta mau mengembalikan uangnya yang dikasih 12,5. Dulu viralnya kan 25. Nah, ternyata memang yang diterima kita 12,5 nggak 25. Mau dikembalikan tadi. Tapi di pihak Yudi, Legowo tidak mau menerima. Berjalan tadi alhamdulillah lancar, saling memaafkan kedua belah pihak dan tidak ada efek ke belakang, tidak ada dendam, dan rasanya dari pihak Bu Mu'alimah sangat menyesali terkait dengan kejadian seperti ini. Dan saya harapkan kepada semua masyarakat dan semua di media sosial menyeterilkan perkara ini karena perkara ini sudah selesai. Peristiwa terjadi pada April 2025 lalu. Zuhdi yang sedang mengajar di kelas 5 tiba-tiba dilempari sandal hingga pecinya terjatuh. Ternyata pelempar sandal adalah D, murid kelas 6 yang sedang berbuat gaduh. Spontan Zuhdi menampar murid tersebut yang berujung proses mediasi hingga permintaan denda. Susmintarta, Kompas TV, Demak, Jawa Tengah. Kita ke sorotan lain, saudara. Kapal Barcelona 5 yang terbakar di perairan Laut Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara masih mengepulkan asap tipis hingga Senin pagi. 2 armada kapal milik Lantamal 8 dikerahkan untuk bersiaga di sekitar kapal Barcelona. Dua armada kapal dari Lantamal 8 Manado disiagakan untuk berjaga sekaligus memadamkan api di kapal Barcelona 5. Unsur gabungan Basarnas Manado juga masih mencari korban di sekitar perairan Talise karena hingga Senin siang masih ada keluarga penumpang yang masih mencari keberadaan korban. Sementara polisi memeriksa seorang nakoda dan 13 anak buah KM Barcelona 5. Berdasarkan penyelidikan sementara, jumlah penumpang kapal naas tersebut melebihi manifest. Berdasarkan manifest, KM Barcelona mengangkut 280 penumpang dan 15 anak buah kapal. Namun hingga Senin pagi, Basarnas telah berhasil mengevakuasi total 571 penumpang. 5 diantaranya meninggal dunia. Dari penyidik kita ya, penyidik Polair telah sedang melakukan proses pemeriksaan terhadap
nakoda, ya, dan 13 ABK. Ini sedang dalam proses pemeriksaan. Ya. Kalau indikasinya nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Kami tutup Indonesia Update edisi hari ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu. Sampai jumpa.